Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari saya, yakni tugas IPS Kerajaan Mataram. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iza Zakiatul Amanina dari kelas 10 Akuntansi 1. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan yang beribu kota di Medan Kemulan ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Nama Mataram sendiri pertama kali disebut pada prasasti yang ditulis di masa Raja Balitung. Kerajaan Mataram kuno atau disebut dengan Bumi Mataram terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah berkuasa, yakni Wangsa Sanjaya, 2 Shailendra, 3 Isana. Wangsa Sanjaya sendiri pemeluk agama Hindu beraliran Siwa. Shailendra pengikut Buddha, dan Isana Wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sendok. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan yang toleransi dalam hal beragama, sebab di Kerajaan Mataram lama berkembang agama Buddha dan Hindu secara berdampingan. Kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling bersaing merebut pengaruh dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Di dalam kehidupan politik ini terdapat beberapa prasasti, yakni 1 prasasti Canggal yang terdapat di Magelang, 2 prasasti Kalasan yang terdapat di sebelah timur Yogyakarta, 3 prasasti Bedu dibuat pada masa Raja Rakai Dyah Balitung, 4 prasasti Purworejo, 5 prasasti Wonogiri. Raja-raja Kerajaan Mataram: 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, 2. Sri Maharaja Rakai Penangkaran, 3. Sri Maharaja Rakai Paninggalan, 4. Sri Maharaja Rakai Waro, 5. Sri Maharaja Rakai Garu, 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan, 7. Sri Maharaja Pakai Kayuwangi, 8. Sri Maharaja Rakai Watu Himalang, 9. Sri Maharaja Rakai Dyah Balitung. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram. Letak Kerajaan Mataram yang terisolasi menyebabkan perekonomian kerajaan itu sulit untuk berkembang dengan baik. Selain itu, transportasi dari pesisir ke pedalaman sulit untuk dilakukan karena keadaan sungainya. Dengan demikian, perekonomian rakyat banyak mengandalkan sektor agraris daripada perdagangan. Apalagi perdagangan internasional. Dengan keadaan tersebut, wajar bila Raja Kayuwangi berusaha untuk memajukan sektor pertanian, sebab dengan sektor inilah perekonomian rakyat dapat dikembangkan. Raja Balitung memerintahkan pendirian pusat-pusat perdagangan. Pendirian pusat-pusat perdagangan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, baik sektor pertanian dan perdagangan. Selain itu dimaksudkan agar menarik para pedagang dari daerah lain untuk mau berdagang di Mataram. Dijaminya sarana pengangkutan atau transportasi merupakan kunci untuk mengembangkan perekonomian dan membuka hubungan dagang dengan dunia luar. Dengan demikian, usaha-usaha mengembangkan sektor perekonomian terus diusahakan oleh Raja Mataram demi makmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan juga kehidupan sosial Buddha Kerajaan Mataram kuno. Dalam masyarakat Jawa terkenal dengan kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam semesta. Sistem kosmologi dengan demikian segala terjadi di alam semesta ini akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Begitu pula sebaliknya. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Pada masa Raja Sanjaya telah dibangun beberapa candi, antara lain Candi Arjuna, Candi Bima, dan Candi Nakula. Pada masa Rakai Pikatan dibangun Candi Prambanan. Candi-candi lain yang dibangun pada masa Mataram kuno antara lain Candi Borobudur,
Candi Gedong Songo, Candi Pandisari, dan Candi Ratu Baka. Mataram Wongso Sanjaya. Prabu Dharma, seorang raja dari kerajaan Buddha. Ia juga merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah. Ayahnya bernama Bratasenawa yang merupakan raja ketiga kerajaan Galuh. Saat pemerintahan Bratasenawa pada tahun 716 Masehi, kerajaan Galuh dikudeta oleh Purbasora. Prabu Dharma yang juga ahli waris dari Kalinga. Dia menjadi penguasa Kalinga Utara yang disebut Bumi Mataram dan dikenal dengan nama Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Sanjaya atau Prabu Dharma, raja kedua kerajaan Sunda, menjadi raja kerajaan Mataram Hindu. Ia adalah pendiri kerajaan Mataram kuno sekaligus pendiri Wongso Sanjaya. Prasasti Candra merupakan salah satu bukti sejarah kerajaan Mataram kuno. Prasasti yang ditemukan di halaman Candi Gunung Bukit di Desa Candra berangkat tahun 732 Masehi dalam bentuk Candra Sangkala menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti tersebut menceritakan tentang pendirian Lingga atau lambang Siwa yang merupakan agama Hindu beraliran Siwa di desa Kunjarakunja oleh rajanya, serta menceritakan bahwa yang menjadi raja mula-mula adalah sana yang kemudian digantikan oleh Sanjaya. Prasasti Metyasi atau Balitung. Prasasti ini ditemukan di desa Kedu berangkat tahun 907 Masehi. Prasasti Metyasi yang ditentuatu Kumaradiah Balitung atau Wangsa Sanjaya ke-9 terbuat dari tembaga. Pada pemerintah Sanjaya, kerajaan Mataram menganut agama Hindu. Raja Sanjaya memimpin sangat bijaksana sehingga rakyatnya hidup makmur, aman, dan tentram. Setelah meninggalnya Sanjaya, Mataram dipimpin oleh Penangkaran atau Shailendra yang menganut agama Buddha beraliran Mahayana. Kemudian Shailendra digantikan Rakai Pikatan pada masa Rakai Pikatan. Mataram kuno berhasil disatukan kembali. Wilayah Mataram berkembang mencapai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peninggalan Pikatan Mataram dikuasai oleh Dyah Balitung. Setelah itu Mataram diperintah secara berturut oleh Raja Tulodung dan Raja Wawa yang kemudian digantikan oleh menantunya Empu Sindo. Pada masa Empu Sindo, pusat pemerintahan Mataram dipindah ke Jawa Timur karena di Jawa Tengah terdapat letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan kerajaan Mataram. Akhirnya Empu Sindo mendirikan dinasti baru bernama Isyana. Empu Sindo Mataram dipegang oleh Dharma Wangsa yang berkuasa pada tahun 990 sampai 1016 Masehi. Pada masa ini Mataram kuno diserang oleh Sriwijaya atas dasar balas dendam Sriwijaya sejak Mataram dipegang oleh Rakai Pikatan. Akhirnya pada tahun 1016 Dharma Wangsa meninggal di tangan Sriwijaya. Berakhirlah kerajaan Mataram kuno. Nama raja dari Wangsa Sanjaya yang pernah berkuasa di antaranya Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Penangkaran, Sri Maharaja Rakai Penanggalan, Sri Maharaja Rakai Warok, Sri Maharaja Rakai Garung, Sri Maharaja Rakai Pikatan, Sri Maharaja Rakai Kayuwani, Sri Maharaja Rakai Watu Gumalang, Sri Wijaya Watu Gumara, Dyah Balitung, Sri Maharaja Rakai Pertama, Sri Maharaja Dyah Tulodong, Sri Maharaja Dyah Wawa, dan Sri Maharaja Rakai Empu Sendok. Mataram Buddha Wangsa. Shailendra adalah salah satu dinasti kerajaan Mataram kuno yang beragama Buddha. Wangsa Shailendra di Medan, daerah Jawa Tengah bagian selatan. Wangsa ini berkuasa sejak tahun 752 Masehi dan itu berdampingan dengan Wangsa Sanjaya. Keluarga Shailendra adalah keturunan dari Wangsa Sanjaya di era pemerintahan Rakai Penangkaran. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Shailendra yaitu 1 Banu, 2 Wisnu, 3 Indra, 4 Samaratungga, 5 Pramodawardhani, dan 6 Balaputra Dewa. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo,